Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa, izinkan ibu guru untuk berkenalan dengan kalian terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan nama ibu yaitu Rabiatul Latifah. Alamat ibu yaitu dari Donopo Madiun. Baik, kita akan masuk pada materi pada hari ini yaitu tentang toharoh. Tahukah kalian apakah toharoh itu? Ya, toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharoh meliputi dua hal yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis yaitu najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughalladhah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan membersihkan atau mengucapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasithah adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bagi binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau, dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menuangkan air yang suci. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, yaitu contohnya tidur. Yang ketiga, bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4. Menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara yaitu berhubungan suami istri, keluar mani, haid atau menstruasi, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air karena sesuatu, maka bisa dengan tayamum. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Pengertian haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Kapan perempuan mengalami haid? Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun, rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lama masanya haid? Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari. Dan yang paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segera berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami.
Yang kedua yaitu darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi, ada yang hanya 1 tetes, keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40-an hari dan paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Yang ketiga, darah istihadah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu keluar kurang dari masa haid, keluar lebih dari masa haid, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. 4. Keluar lebih dari maksimal masa nifas. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkan darah itu, pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Tata cara toharoh. Tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yaitu air, debu, dan batu. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus menyucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama yaitu mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, sering disebut juga mandi janabat atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anil haidi fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena haid karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Tata cara tohara yang kedua yaitu adalah wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. A. Niat dalam hati. Jika dilafalkan maka bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. B. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. C. Membasuh muka. D. Membasuh kedua tangan sampai siku. E. Mengusap kepala. F. Disunahkan membasuh telinga. G. Membasuh kaki sampai mata kaki. H. Tertib atau dilakukan secara berurutan. I. Berdoa setelah wudhu. Tata cara yang ketiga yaitu tayamum. Apakah tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai ruksah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Jadi, tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Cara ini boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Telah masuk waktu sholat, bertayamum itu mudah. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. B. Mengusap muka dengan tanah, debu yang suci. C. Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. D. Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Hikmah toharoh. Betapa pentingnya bersuci atau toharoh dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa.
Keutamaan-keutamaan itu antara lain: 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Alamin, materi Toharoh pada pagi hari ini telah selesai. Untuk tugas akhir, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan Toharoh? Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara hadas dan najis. Yang ketiga, sebutkan macam-macam najis dan berikan contohnya. Yang keempat, sebutkan air suci dan mensucikan. Yang kelima, jelaskan tata cara mandi wajib, berwudu, dan tayamum. Pertanyaan-pertanyaan tadi jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Tetap semangat dan tetap terus belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Untuk mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu, apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.